Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Budi Mutipa di Intip TV Official. Hari ini akan saya bahas sebuah tema yang berjudul Kids Personality Design. Harus kita sadari bahwa proses mendidik dan membentuk seseorang itu haruslah berlandaskan pada value atau nilai. Setiap orang pasti memiliki nilai dasariah yang kita sebut sebagai living value. Selain itu juga bahwa pendidikan harus memberikan nilai tambah kepada seseorang yang kita sebut nilai hidup, yang membuat setiap individu atau setiap orang itu mampu bertahan dalam menjalani hidup serta bertumbuh secara dewasa dalam keadaan yang normal. Living value itu merupakan the gift of God atau anugerah dari Tuhan, sehingga dengan the gift of God itu seseorang dimungkinkan dapat memaknai kehadirannya sebagai manusia milik Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan atau Allah. Karena itu, ketika saya hari ini akan menyampaikan tema yang saya beri judul Kids Personality Design, mestinya kita pahami bahwa setiap anak yang lahir di dunia ini membawa nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya berasal dari Sang Holik, dari Sang Pencipta atau pemilik hidup itu sendiri. Setiap anak pada dasarnya sangat jujur. Mereka memiliki rasa keadilan, penuh kasih sayang yang ditanamkan sendiri oleh Sang Pencipta dalam kodratnya sebagai seorang manusia. Setiap orang juga diperlengkapi yang kita sebut sebagai life capital atau self capital. Self capital dan life capital ini merupakan potensi bawaan dari anak yang merupakan bekal bagi dia dari Tuhan untuk menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepadanya. Potensi itu dapat berupa pikirannya, perasaannya, dan perilaku baik yang merupakan the gift of God yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Pada dasarnya manusia itu diciptakan menjadi manusia yang baik. Manusia yang seharusnya menjadi penerima dan pelaksana amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang dapat kita sebut sebagai khalifatullah, mandatorinya Allah di dalam dunia milik Tuhan itu sendiri. Namun demikian, kita harus juga menyadari bahwa dalam proses mendidik, dalam proses mengasuh anak, diperlukan cara yang tepat untuk dapat mengembangkan watak, karakter, dan personality dari anak itu sendiri, sehingga anak itu tidak berperilaku negatif seperti suka berbohong, suka marah, suka ngamuk, keras kepala, suka memukul, suka mengejek temannya, dan lain-lain. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan apa sih yang kita sebut sebenarnya hal-hal yang mempengaruhi dari pembentukan personality atau personality design dari seorang anak itu sendiri. Yang pertama kita sebut makrosistem. Makrosistem itu kita berbicara bahwa manusia dihadirkan ke bumi ini, bumi milik Tuhan ini, dalam sebuah community, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah perkumpulan yang kita sebut manusia. Jadi secara makro, di sini kita saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Seluruh dunia ini saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Lalu kita masuk lagi pada ranah yang lebih kecil yang kita sebut ekosistem tempat kita tinggal, lingkungan di mana kita tinggal. Di lingkungan di mana kita tinggal itu habit-habit dari masyarakat di sekitar kita, budaya, adat, tradisi masyarakat di sekitar kita juga sangat mempengaruhi personality kita atau kepribadian kita. Lalu kita masuk lagi pada hal yang lebih kecil yang kita sebut microsystem. Microsystem itu adalah keluarga. Keluarga di sini disebut ayah, ibu, anak, saudara, mungkin sepupu dan orang-orang yang masih dalam lingkar keluarga itu sendiri. Itu sangat mempengaruhi. Karena itulah sebenarnya dibutuhkan metode, cara, atau pola asuh yang tepat dalam rangka untuk membangun yang kita sebut tadi itu personality atau kepribadian dari seorang anak itu sendiri. Apapun yang kita perlakukan kepada anak pada saat kita mengasuh anak, bagaimanapun metode dan cara kita mengasuh anak, itu akan membangun diri anak itu sendiri, akan mempengaruhi seluruh perkembangan dari anak itu sendiri, akan sangat mempengaruhi pembentukan yang kita sebut tadi personality dari anak itu sendiri. Karena itu berhati-hatilah dalam hal mengasuh dan mendidik anak.
Mengapa kita perlu berhati-hati dalam mengasuh dan mendidik anak? Karena mengasuh dan mendidik anak ini seperti kita memaku sebuah paku ke papan. Makin kita menancapkan lebih dalam paku itu dalam sebuah papan, maka akan makin sukar pula untuk kita mencabutnya kembali. Karena itu penting sekali kita memperlakukan pola asuh yang tepat dalam rangka membentuk personality dari anak itu sendiri, dalam rangka membentuk kepribadian dari anak itu sendiri. Karena itu berhati-hati sekali ketika kita berbicara tentang pola asuh, ketika kita berbicara dengan cara mendidik anak itu sendiri. Supaya kita ketahui semua bahwa pola asuh itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya ketika anak itu memasuki dalam lingkup yang lebih besar lagi, misalnya di sekolahnya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan ketika dia masuk dalam lingkup pendidikan tinggi, bahkan sampai pada tingkat ketika dia nanti akan memasuki dunia kerja. Itu sangat mempengaruhi. Karena itu pola asuh yang tepat, pilihan cara berkomunikasi yang tepat, pemberlakuan yang tepat, cara memperlakukan anak dengan tepat, itu sangat amat penting di dalam membentuk yang kita sebut personality dari anak itu sendiri atau kepribadian anak itu sendiri. Saudara-saudaraku, kalau kita berbicara tentang personality, pada dasarnya saya sebutkan tadi bahwa personality itu sebenarnya the whole, keseluruhan dari anak itu sendiri. Karena itu tadi pada bagian pertama, nature-nya anak itu sendiri waktu pertama kali diciptakan pada dasarnya adalah baik. Kenapa? Karena visi, misi, amanah dari Yang Maha Kuasa untuk dia hidup ke dunia ini sebagai Khalifatullah, untuk dia hidup ke dunia ini sebagai mandatarisnya Tuhan di dunia ini, jelas itu adalah hal yang baik. Karena itu pada dasarnya awalnya, sebelum dia in ke dunia ini, ketika dia masih di penciptanya, pada dasarnya dia baik. Namun ketika dia lahir, maka saya harus mengatakan bahwa orang tua sangat berperan penting di dalam proses penciptaan kepribadian dari anak itu sendiri, pembentukan kepribadian dari anak itu sendiri. Orang tua memiliki kewajiban di dalam membentuk kepribadian anaknya sehingga anak ini dapat bertumbuh dengan cara yang benar, berkembang pada tahapan-tahapan perkembangan yang benar, sehingga anak ini bisa menjadi anak yang diharapkan, anak yang memiliki kasih, anak yang memiliki perhatian kepada orang lain, anak yang boleh saya bilang menjadi pembawa rahmat bagi sesamanya. Karena kepribadian itu atau personality itu adalah sesuatu yang harus dibangun, harus yang dibiasakan oleh orang tua, maka ketika kita berbicara tentang teori kepribadian ini seperti gunung es, teori gunung es yang dipakai di sini, di mana secara personality manusia itu sendiri, dalam psikologi manusia itu ada dua bahagian dalam hidupnya, yaitu yang sadar dan yang tidak sadar. Yang sadar itu seperti puncak dari gunung es. Ambang sadar kita tuh seperti puncak gunung es. Ambang bawah sadar itu seperti bagian yang tidak kelihatan dari gunung es itu sendiri. Karena bagian yang tidak kelihatan dari gunung es itu sendiri sangat mempengaruhi yang kelihatan, atau dengan kata lain bahwa ambang bawah sadar kita mempengaruhi ambang sadar kita. Maka hati-hatilah di dalam membentuk ambang bawah sadar seseorang, membentuk ambang bawah sadar dari anak kita, karena itu sangat berpengaruh terhadap ambang sadar. Dengan kata lain bahwa apa yang kita record di ambang bawah sadar anak itu melalui pengasuhan yang kita berlakukan, cara mendidik kita, cara kita berkomunikasi dengan anak itu sendiri, dengan sendirinya nanti akan keluar di ambang sadarnya. Karena itu penting sekali kita memperhatikan bahwa teori kepribadian dalam pembentukan personality dari anak ini seperti teori gunung es. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, karena anak itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus benar-benar mempertanggungjawabkan pola asuh kita, cara kita mendidik, cara kita berkomunikasi dengan anak kepada sang Kholik, kepada sang pemilik hidup. Selain itu juga anak adalah investasi masa depan kita. Ketika kita menjadi tua nanti, kepada anaklah kita menyandarkan seluruh hidup kita. Karena itu, didiklah anak kita dengan jalan yang benar. Didiklah anak kita pada jalan yang tepat, menurut kehendak Sang Kuasa, Sang Khalik, Sang Pemilik dari anak-anak itu sendiri. Saya percaya ke depan
anak-anak kita akan menjadi anak yang luar biasa. Selamat menjadi orang tua, selamat mendidik anak, selamat mendapatkan benefit dari mendidik anak yang benar. Karena apa yang saudara dan saya tanam hari ini, kita akan tuai di masa tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.